Halo, jumpa lagi sahabat-sahabat Arjak Miniatur di channel saya ya. Kali ini saya akan sedikit bagi informasi seputar miniatur ya. Kita ngobrol-ngobrol terkait dengan cara membuat miniatur. Memang saat ini dunia miniatur ini banyak sekali inovasi ya. Jadi inovasi itu ya tergantung kita juga bagaimana cara membuatnya. Simak terus videonya. Nah, di sini saya akan memberikan informasi bagaimana membuat velg ini. Velg ini memang benar-benar sedikit rumit ya. Kalau kita membuatnya enggak presisi, enggak ini ya bisa jadi speleng atau apa. Nah, ini yang pertama saya akan kasih tahu buat teman-teman yang mau pesan, mau mempunyai miniatur, mau membangun miniatur. Nah, ini pesanan dari subscriber saya, yaitu dari Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu Grobogan apa? Iya, Grobogan. Nah, ini beliau hanya pesan ini sih. Satu pasang ini nggak komplit, velg satu. Mungkin ya, bisa jadi beliau ingin buat sendiri atau mau udah punya ya, nggak tahu lah ya. Yang jelas ini ke Jawa Tengah besok, dari Lampung ke Jawa Tengah. Nah, ini saya sedikit kasih tahu. Ini tutupnya. Nah, ini tutup saya pakai ini nih. Ini as ini baut 10 ya. Ini as 10 drat kasar, tapi ini drat kasar. Ini agak sulit nyari di daerah saya ini. Adanya drat kasar. Nyarinya yang halus sebenarnya, ada yang kasar tapi ya, bisa. Tapi yang ini tetap harus kasar juga ya. Kalau yang halus seperti ini halus ini. Nggak bisa. Nah, ini bahan dari PVC yang berkualitas ya. Kasih tahu dikit ya. Nah, ini mereknya bisa ditebak lah ya, Ru. Nah, ini dia, kalau PVC yang ini dia kuat. Dia lebih alot, lentur juga. Kuat yang jelas lah. Ini skala 10 ya. Skala 10 ini buat kantor bisa, buat Ino bisa. Nah, ini proses pembuatannya juga ada di video sebelumnya. Ini dari apa? Ini saya buat dari apa coba? Ini saya buat dari kepala bor. Ini kepala bor ini. Kepala bor ini saya panaskan, terus saya kejut dengan kepala bor, jadinya seperti ini. Ini enggak RC ya. Kalau yang RC di dalamnya tetap ada gearnya ya. Ini cara buatnya. Nah, yang ini bentuknya seperti ini. Dan dia juga pesen yang ini juga, bagian depan ini as belok. Oke, kita lanjut yang bagian ini ya. Ini besok ke Jawa Tengah. Ada yang di Lampung Tengah itu belum saya garap. Bagian ini nanti saya jelaskan. Nah, ini di sini ada penampakan. Ini adalah sasis Sino. Ini sasis Sino ya. Ini skala 12, saya buat skala 12. Kalau teman-teman mau minat ini sasisnya, nanti bisa lah lewat WA bisa, di channel saya juga ada. Cari aja di branding tuh ada, nanti di sini juga ada kan. Saya buat di sini kayak nanti. Ini ada 3. Ini skala 12 yang agak long ya. Dia kuat dan lentur ya.
kuat dan lentur. Ini ada 3. Kalau teman-teman mau WA aja, nanti saya buatkan. Mau minta full atau minta cuma sasisnya aja, ini belum saya buat. Bagian sini, bagian untuk dudukan per, belum saya buat. Bagian depan juga. Nanti kalau teman-teman minat, saya lewat WA aja, nanti kita chattingan untuk harga di WA aja. Terus ini kanter. Ini kanter juga kalau mau minat monggo. Ini udah barang udah siap. Nah, ini kanter, bahannya dari aluminium. Nah, ini dari aluminium. Ini tadinya pesanan dari Sulawesi ini. Ini buat orang Sulawesi sebenarnya nih. Cuman nggak tahu udah DP. Cuman WA-nya nggak tahu, nggak bisa dihubungin. Nggak tahu lah itu alasannya kenapa, nggak tahu. Terus ini sebenarnya ini Hino juga, cuman yang agak short, agak pendek. Ini Hino juga, ini skala berapa ini ya? Skala 12 juga, skala 12. Iya, ini skala 12. Nah, ini kalau kantor ini skala 10, beda ya. Ini kemarin udah saya review sih bener. Banyak, cuman ini banyak kurang gede dikit. Ini dikit. Nah, sekarang kita ke proses cara membuat velg ya. Banyak sekali versi cara membuat velg. Nah, di sini saya terangkan lagi. Untuk membuat velg itu banyak sih kegagalan. Ini gagal cara membuat lubangnya. Ini gagal ini. Gagalnya sering gagal, yang jelas sering gagal. Dari kegagalan itulah ini lubangnya beda lah ya, dengan yang ini beda. Cara membuatnya ini semuanya harus ada ininya ya. Ini ada emalnya. Cara membuatnya nanti saya kasih tahu. Nah, untuk pembuatan velg, terlepas dari kreativitas kita, imajinasi kita, cara membuatnya ya. Nah, di sini untuk awal ini saya kasih tahu ini ada cetakannya. Ini ada cetakannya. Jadi PVC itu kita panaskan. Nah, setelah panas kita taruh sini, kita gencet ya. Nah, kita gencet jadinya seperti ini. Terus setelah ini baru kita rapikan bagian samping dengan bor. Bisa. Ini jadinya seperti ini ya. Samping. Terus setelah itu, nah ini seperti ini. Ini untuk lubang ini saya juga menggunakan mal. Di sini malnya ini. Ini juga mal juga sebenarnya ini. Cuman dia kurang tebal. Ini saya lapisi dua sama ini. Ini ada satu lempeng lagi bagian dalam ini. Nah, ini saya buat 3 biar lebih panjang dia ke dalamnya. Nah, ini juga sama buatnya dari ini juga sama, cuman bagian dalam ini yang ini nih kita tipiskan lagi. Kalau yang ini kan masih tebal ya, di sini agak masih tebal, terus kita tipiskan lagi bagian ini agar dia itu masuk di sini. Waktu kita mau ngebor ini masuk gini. Nah, dia masuk gini. Mana ya? Tadi yang belum, ini. Nah, masih posisi kayak gini. Kita masukkan sini, kita bor. Bor pertama terus kasih baut. Jadi setelah dibor, kasih baut biar dia itu nggak lari. Atau dibor ya. Kasih baut seperti ini untuk yang pertama. Nah, setelah dibor pertama kali baru kita kasih baut biar nggak lari. Nah, begini terus kita bor sini semua. Nah, udah itu copot lagi. Setelah dibor, ini kalau bisa gunakan bor duduk ya. Kalau untuk bor yang tangan itu nggak pakai bor duduk, itu agak ya namanya tangan goyang-goyang. Nah, kalau usahakan pakai bor duduk biar itu lurus. Juga kalau lurus itu juga lebih ini ya, lebih enak juga. Nah, setelah ini
untuk buat yang sini, yang samping sini ada tambahnya lagi, itu alatnya. Nah, ini alatnya. Ini sudut kemiringannya sekitar 90 derajat. Nah, untuk itu kita masukkan sini. Nah, baru kita bor di sini, kita putar. Nah, ini juga di bagian bawah ini kalau di bor duduk itu dikasih baut untuk mengepaskan sininya ya. Nah, biar dia nggak goyang-goyang, kita masukkan bor duduk, kita taruh sini terus kita putar. Teknisnya seperti ini. Jadi kita bor 1, 2, 3, nah baru kita ratakan begini sambil putar. Jadi sambil putar gini, set, jadinya baru kita rapikan pakai amplas atau pakai apa. Kalau saya pakai kikir sih, kikir yang semacam ini nih, kikir yang sama lubangnya dengan ini. Nah, ini ya. Jadi kalau mau teman-teman mau buat ya, ini cara saya juga bisa saya bagi ilmu ini, bagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat ya, jadi insya Allah rezeki melimpah. Amin. Nah, untuk pelek udah ya. Untuk pemotongan juga, kalau untuk motong itu saya juga kemarin motong ini keliling ini juga ada iyalah nantilah. Nah, sekarang tromol, bagian tromol. Ini bagian tromol ya. Ini juga kalau bisa ya, semuanya kalau bisa pakai bor duduk ya. Bor duduk juga saya buat itu pakai as motor, itu saya modifikasi. Ada as motor nganggur, saya buat ini dudukan. Jadi pakai bor. Jadi semua kalau bisa pakai bor duduk ya. Jadi lurus dia, lurus. Jadi dia nggak sepeleng kalau lurus. Tuh. Spellingnya bisa diminimalisir untuk spellingnya ya. Nah, untuk baut ini gunakan baut yang 3 cm ya. 3 cm. Kenapa harus 3 cm? Kalau ini dia mengukur ketebalan ini juga. Kalau ininya lebih tebal juga mengukur ini juga. Ini saya gunakan 3. Kalau yang pakai 2,5, nah dia tipis sekali. Kalau pasang baut ini namanya baut topi. Dia terlalu rapat tuh, dia nggak muter. Kalau buat RC bisa pakai ini rapet. Kalau buat RC ya, dia kalau pakai RC dia rapet. Dia kan yang jalan ininya. Nah, ini karena bukan RC, jadi kita harus pakai yang 3 cm. Nah, begini ya. Nah, kalau ini masih agak panjang, bisa dipotong ujungnya. Ujung sini bisa dipotong. Kalau kurang 1 mili, potong 1 mili. Kalau kurang 2 mili, ya potong 2 mili ya. Ini depan. Kalau saya yang depan ini tetap ini juga sih, makanya nah ini. Kalau yang ini ya tadi udah saya bilang. Nah, ini caranya juga pakai ini saya gunakan. Ini caranya saya pakai ini, ada alatnya lagi. Nah, ini sama baut 10 juga. Nah, PVC kita panaskan di bagian atasnya sini, terus kita gencet. Nah, setelah kita gencet, tunggu agak dingin, baru dia kan bentuknya seperti ini. Terus kita rapikan. Bentuknya seperti ini, terus kita rapikan ya. Jadinya seperti ini. Nah, ini jadinya seperti ini. Ini peleknya tadi mana ya? Lupa lagi. Oh ya, ini mau saya packing, mau saya antar ke Jawa Tengah. Oke. Ini panjangnya 19 cm, kurang lebih 19 cm. Oke, itu ya. Banyak sekali. Makanya ke depan saya juga akan buat ya, alat itu memang penting sekali ya. Harus ini ya. Harus agak komplit ya.
Ini video agak panjang karena yaitu saya bikin video ini bagi-bagi ilmu lagi. Kalau mau pesen silakan chatting ke WA saya. Butuh velg, butuh apa. Nah juga tadi ada yang datang lagi ke permintaan buat filter udara Giga. Nah itu ya saya sanggupin, tetap saya sanggupin. Dan tapi sabar, masih ada pesanan lagi. Jadi teman-teman kalau mau pesen ya harap bersabar karena ini miniatur handmade, jadi ya agak bersabar. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dukung channel saya. Karena saya akan lebih semangat lagi untuk mengupload video ini. Agak panjang ini 15 karena malam-malam ini sekitar jam 11:30 ini saya ambil video ini. Oke, mungkin itu aja yang saya bagi. Nanti ke depan saya bagi-bagi lagi. Saya belum bikin tutorial ini cara membuat nanti karena ada pesanan, jadi ya harap maklum ya. Terima kasih yang udah pesan, terima kasih yang sudah subscribe channel saya, dukung channel saya ucapkan terima kasih. Semoga dukungan Anda akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan akan menjadi amal jariah Anda semua. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.